sedang menyiapkan juga fasilitas produksi untuk pengembangan ataupun produksi dari vaksin merah putih itu. Target kita memang tahun ini kita akan melakukan proses uji klinis ya terhadap vaksin merah putih tersebut, sehingga kalau semua berjalan lancar, kemungkinan timeline untuk produksinya itu nanti akan dilakukan di tahun 2022, di sekitar Q3 2022. Jadi kalau misalnya melewati tahap uji klinis, kira-kira berapa total produksi vaksin merah putih yang bisa diproduksi oleh Bio Farma, Pak? Ya, karena vaksin merah putih ini memang kita jadikan sebagai bagian dari rencana kemandirian vaksinasi ya. Karena tahun ini memang kebanyakan semua program vaksinasi itu akan disupport dari vaksin impor dan juga vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma. Tapi kita kan nggak pernah tahu nih ya, daya imun yang diberikan vaksin ini akan berapa lama. Apakah akan setahun, 2 tahun, itu belum ada penelitian lebih lanjut. Oleh sebab itu, kita ingin memastikan bahwa pada saat kita membutuhkan lagi jumlah vaksinasi yang cukup besar, itu sudah bisa dilakukan dengan melakukan proses produksi terhadap vaksin merah putih. Jadi memang untuk kedepannya ini yang mulai 2022 memang kita akan mengandalkan lebih banyak kepada vaksin merah putih. Dari sisi kapasitas produksinya, di samping kapasitas produksi yang sekarang sudah ada yang 250 juta dosis, kita juga lagi menyiapkan satu fasilitas produksi lagi. Karena vaksin merah putih ini ada yang platformnya berbeda dengan yang sekarang kita bikin. Kalau yang sekarang kita bikin untuk inactivated, kemungkinan nanti yang vaksin merah putih berikutnya itu kita akan menggunakan platform protein rekombinan. Dan ini juga fasilitas produksinya lagi kita siapkan, sehingga pada saatnya tahun 2022 vaksinnya siap, itu sudah bisa diproduksi di Bio Farma. Jadi kira-kira kalau memasuki tahap uji klinis, Pak, kira-kira berapa sampel sih yang harus dilakukan pengujian, Pak, yang disuntikan begitu kepada untuk pengujian sampelnya? Seberapa banyak orang yang harus dilibatkan, Pak? Gambarannya aja. Ya, gambarannya saja untuk uji klinis yang sekarang di Bandung, kita melibatkan 1.620 orang relawan ya, subjek ya. Karena memang kita melakukannya kebijakannya dengan Sinovac itu dilakukan di multi center. Jadi ada beberapa negara yang melakukan uji klinis pada saat yang bersamaan. Nah, kalau seandainya nanti untuk vaksin merah putih, kemungkinan besar itu memang jumlah subjeknya harus lebih besar, ya kan? Karena kita akan melakukannya di Indonesia atau mungkin kalau ada negara di luar Indonesia yang mau menjadi sponsor untuk melakukan uji klinis tersebut. Tapi menurut saya sih perkiraannya angkanya mungkin akan sekitar 4.000 sampai 5.000 subjek nanti kalau kita ingin melakukan uji klinis untuk vaksin merah putih. Pak, terkait dengan uji klinis, kita tahu untuk melakukan pengembangan sebuah vaksin atau melakukan uji klinis juga membutuhkan ya biaya yang cukup besar. Ada tidak upaya yang dilakukan oleh Bio Farma untuk menjalin kerjasama, khususnya mungkin dengan bank-bank himbara, seperti apa Pak kerjasamanya? Ya, kerjasama kita dengan Bank Himbara untuk pengadaan vaksin ini, mereka akan menjadi sumber ya, memberikan sumber pendanaan, terutama nanti untuk program vaksin gotong royong. Ini kan ada semacam kebijakan program yang akan diluncurkan dari pemerintah untuk membantu percepatan program vaksinasi. Nanti akan ada kebijakan baru lagi disusun oleh Kementerian Kesehatan untuk membuat korporasi ya di luar pemerintah itu bisa terlibat aktif untuk membantu percepatan program vaksinasi. Nah, untuk ini sumber vaksinnya, pengadaan vaksinnya, pembiayaannya nanti akan dilakukan oleh Bank Himbara. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.